Saya belum pernah menemukan kepala daerah di Indonesia, pemimpin Indonesia itu yang royalnya seperti Deddy Mulyadi. Nggak ada. Sulit. Ada sih ya, tapi... Nanti warungnya ditambah ya. Amin. Dari mana nambahnya? Oh, dari rezeki dari langit. Amin. Coba mah merem. Merem dangak. Merem. Minta sama Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan dapat modal Dapat modal untuk bangun warung. Madam Eni. Allahu Akbar. Saya belum pernah menemukan pemimpin di Republik ini. Ya, mulai dari kelas wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Bahkan sampai sekelas presiden pun yang sifatnya royal seperti Deddy Mulyadi. Saya belum pernah menemukan itu. Apakah Anda pernah menemukan ya sosok seperti Deddy Mulyadi yang royalnya seperti itu? Saya belum pernah menemukan. Sepanjang saya hidup sampai dengan detik ini, saya belum pernah menemukan sosok royal seperti Deddy Mulyadi itu. Ini orang ya manusia yang sangat royal sekali. Ya, boleh kita sebutkan yang pertama adalah beliau nih royal waktu. Hampir sebagian besar waktu beliau itu ya berada bersama masyarakat bawah. Sehingga tidak salah kalau beliau itu jarang sekali memimpin rapat di kantor gubernur. Jarang sekali dia mengikuti upacara bendera di kantor gubernur. Karena sebagian besar waktu beliau itu bersama masyarakat. Ini kan royal ya, royal waktunya bersama masyarakat. Di berbagai daerah di wilayah Jawa Barat itu. Sulit loh kita menemukan sosok pemimpin seperti itu yang duduk saja di kursi empuk, ya kan? Senang, ya kan? Ada AC, semua fasilitas sudah ada. Tapi beliau itu ya menghabiskan waktunya bersama masyarakat. Jadi beliau itu royal waktunya bersama masyarakat. Yang kedua adalah royal idenya. Ya. Deddy Mulyadi itu idenya banyak sekali. Ini kan sulit kita temukan pemimpin yang memiliki ide yang luar biasa. Ya, ide yang di luar kotak semua. Dan ini tentu ya bisa membangun masyarakat. Bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Jadi yang kedua tadi itu adalah beliau ini memiliki ide yang cemerlang. Royal dengan ide-idenya. Dan banyak sekali ide-idenya itu sekarang yang sudah digunakan, diterapkan di daerah lain di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah beliau ini royal uang. Uang loh, ya. Uang ya, uang. Pernah Anda lihat Deddy Mulyadi pelit? Ya. Saya belum pernah menemukan kepala daerah di Indonesia, pemimpin Indonesia itu yang royalnya seperti Deddy Mulyadi. Nggak ada. Sulit. Ada sih ya, tapi ya mungkin masih kebanyakan mereka genggam. Ya. Jadi kalau ada istilah orang itu mengatakan bahwa kalau menggenggam air, tak setetes pun tumpah. Tapi Deddy Mulyadi itu, dia menggenggam air, airnya tumpah terus, bocor terus. Tapi kalau orang pelit, pemimpin pelit, kepala daerah pelit, dia menggenggam air, tak setetes pun tumpah air itu. Menggenggam di tangan loh. Ya, coba ada genggam air, pasti tetes. Ya, seperti itulah sosok Deddy Mulyadi itu ya. Jadi ketika dia menggenggam air, air itu pasti terus menetes. Kenapa? Karena dia sangat royal. Dia tidak mau melihat orang susah, melihat orang sulit. Dia bantu. Saya kira sudah begitu banyak orang yang dibantu oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bahkan sebelum dia menjadi gubernur, dia sudah membantu. Ya kan? Mungkin Anda pernah nonton video bagaimana Deddy Mulyadi bertemu orang-orang yang pernah membantu yang bersangkutan. Tetapi yang bersangkutan sudah lupa sosok Deddy Mulyadi. Dia hanya mendengar cerita bahwa ya dulu pernah mendapat bantuan dari seorang Deddy Mulyadi. Tapi orang itu dia sudah lupa. Padahal sedang bersama Deddy Mulyadi. Ya. Ini orang sangat luar biasa. Jadi pemimpin terroyal di negeri ini, terbaik, tersempurna menurut saya adalah Deddy Mulyadi. Nggak ada yang menandingi atau yang melawani seorang Deddy Mulyadi. Nggak ada. Jadi kalau banyak orang mendoakan beliau menjadi presiden, menurut saya itu tidak salah. Dan lebih cepat menurut saya lebih baik.
Ini menurut pikiran saya. Lebih cepat Deddy Mulyadi menjadi presiden lebih baik. Lebih cepat negeri ini maju. Ini kalau menurut pandangan saya pribadi. Saya nggak tahu bagi orang lain. Jadi saya berharap partai-partai politik saat ini mulailah berpikir agar mencalonkan Deddy Mulyadi. Ya, mulailah berpikir. Ini tokoh, ini orang hebat menurut saya. Ya, jangan lagi berpikir ego masing-masing. Ya, calonkanlah Deddy Mulyadi di pemilu 2029 datang. Jangan lagi lama-lama. Tidak usah undur-undur lagi. Mulai 2009, Deddy Mulyadi harus menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini menurut pikiran saya. Saya tidak menurut pandangan orang lain. Ya, karena sudah begitu banyak bukti-bukti nyata, kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, dan itu banyak sekali dirasakan oleh masyarakat. Ya, program-program dia, tindakan-tindakan kemanusiaan dia, yang menurut saya itu sudah layak sekali Deddy Mulyadi ini menjadi seorang calon presiden. Apalagi ya, dia ini sangat lengkap sekali loh. Dia pernah menjadi DPRD, pernah menjadi bupati selama 2 periode, pernah menjadi DPR RI, sekarang menjadi gubernur. Terlengkap, tersempurna. Ya, dia mengerti bagaimana mengatur birokrasi di pemerintahan. Dia mengerti mengatur anggaran karena dia pernah menjadi DPR, pernah menjadi wakil rakyat. Apanya lagi? Menurut saya kalau dia calon presiden, dia adalah calon presiden paling terlengkap dalam karir politiknya. Nggak ada yang menandingi dia. Nggak ada. Ini menurut pikiran saya selaku otak belang. Saya nggak tahu menurut orang lain. Ya, tapi menurut saya selaku otak belang, sudah sangat layak Deddy Mulyadi itu menjadi presiden di pemilu 2029. Karena beliau ini sangat royal. Royalnya luar biasa. Ya. Ya, saya kira sudah banyak kita temukan video-video beliau. Ya kan? Dia banyak sekali memberi bantuan. Dan yang terakhir ini kan dia memberi ya sedikit sumbangan bagi anggota TNI ya. Dan videonya sangat viral sekali. Banyak sekali yang dia beri bantuan. Ya, silakan Anda cari tahu sendiri. Tapi bagi saya bahwa Deddy Mulyadi saya sematkan bahwa manusia atau pemimpin terroyal di negeri ini. Nggak ada pemimpin sekelas Deddy Mulyadi itu yang memiliki sifat royalnya seperti itu. Nggak ada. Bagaimana menurut pandangan Anda? Silakan tuangkan komentar di kolom komentar video ini ya, seperti pendapat Anda. Dan kalau Anda menemukan video ini, mohon bantunya diteruskan, disebarkan. Siapa tahu juga banyak orang memiliki pikiran yang sama seperti saya. Dan mereka juga memberikan komentar. Dan seperti apa dukungan mereka kepada pemilu 2029 mendatang. Bagaimana dukungan mereka? Seperti apa dukungan mereka nanti? Apakah mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon presiden di pemilu 2009 atau seperti apa? Tuangkanlah komentar Anda. Ya. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa salam otak belang. Ya.